Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Mahdi. Kita kembali lagi di Rusuh, Ruang Suara Hati. Oke, alhamdulillah kita sampai juga di episode selanjutnya. Kali ini Rusuh, Ruang Suara Hati mengundang Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, Bang Taufik. Saya mohon izin panggil Abang, nggak apa-apa ya? Siap. Biar lebih dekat ya, ngobrolnya. Secara pengalaman tentu kita tahu Bang Taufik di Tangerang Selatan pernah juga menjabat Ketua Panwaslu. Saat itu namanya Panwaslu, sekarang menjadi Ketua KPU Kota Tangerang Selatan. Dan kita akan ini Bang, izin ngobrol terkait inilah persiapan menghadapi 2024 dari perspektif penyelenggara seperti apa, persiapan penyelenggara seperti apa, meskipun sudah ada aturannya, tahapan-tahapan, tapi kan tentu kita ingin tahu juga seperti apa persiapannya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, saat ini per Maret ini atau per bulan ini, apa sih tahapan sedang dikerjakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan beserta jajaran di bawahnya? Oke, terima kasih Bang Idral. Jadi pasca launching resmi ya 14 Juni 2022, peluncuran serentak tahapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. KPU Kota Tangerang Selatan tentu sudah banyak hal yang dilakukan secara tahapan, baik itu yang sifatnya siklus pemilu terkait dengan daftar pemilih berkelanjutan, sosialisasi kita kepada masyarakat terkait untuk menopang partisipasi, dan yang lebih kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah kami alhamdulillah sudah merekrut dan sudah selesai lah tataran data padan etok. PPK sudah kita rekrut di 7 kecamatan dan sudah melakukan kinerja-kinerja PPK, begitu juga PPS di 54 kelurahan. Bahkan kita sudah menetapkan 3.820 pantarlih untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih sebagai tahapan daftar pemilih yang nanti prosesnya tentu dari proses coklit ini akan direkap menjadi daftar pemilih sementara atau DPS. Tentu kita juga nanti nunggu tanggapan masyarakat, tanggapan Bawaslu, stakeholder, partai-partai politik peserta pemilu 2024 di pleno-pleno secara berjenjang, baik itu di PPS dan di PPK, dan nanti kita rekap di kita, mudah-mudahan menjadi daftar pemilih yang sudah akurat, terkini ya, atau termutakhir dan komprehensif. Ini kan sebagai penyelenggara berat nih Bang tugasnya Bang. KPU itu melayani sekarang berapa partai politik? Ada 18 partai politik. 18 partai politik sebagai peserta dan beberapa calon DPD RI. Ya. Dan nanti menghadapi juga pilkada yang mungkin tensinya lebih tinggi dari pemilu kalau untuk tingkat lokal ya. Kalau tingkat lokal kan tensi tingginya di Jakarta mungkin. Kalau tingkat lokal nanti mungkin tensinya tinggi itu di pilkada. Dan pengalaman Tangsel meskipun selalu sukses dengan catatan tidak ada keributan, kerusuhan dan segala macam, bukan kita tahu kan di daerah lain ada kantor KPU dibakar, diserang oleh oknum masyarakat yang tidak puas dengan cara KPU di daerah mereka itu menyelenggarakan pemilunya. Nah, ini tugas-tugas penyelenggara ini prinsipnya seperti apa sih Bang, agar pelaksananya nanti sampai akhirnya ditetapkan calon-calon terpilih itu dilantik, apa sih Bang tugas-tugas penting dari penyelenggara ini agar semua prosesnya berjalan baik sesuai dengan undang-undang? Ya, memang kalau kita bicara Kota Tangerang Selatan, kota yang cerdas, modern, religius, memang butuh penelaahan dan penelusuran lebih dalam ya terkait dengan proses demokrasi dan pemilu. Tetapi setidak-tidaknya pengalaman kita melaksanaan pemilu sejak 2014, definitif Kota Tangerang Selatan berdiri 2008, 2014, 2019. 2 kali memang kita melaksanakan pemilu dengan partisipasi yang cukup menggembirakan karena cukup tinggi. Di pilkada tentu kita juga pengalaman 3 kali ya, tahun 2010, kemudian 2015 dan kemarin 2024. Kalau bicara sebelum serentak ada pilgub juga kita udah pengalaman 2 kali, 2012 dan 2017 melaksanakan pilgub. Artinya bahwa tugas KPU setelah tentu dari sejarah KPU periode ke periode, kalau normatif kinerja tentu sesuai tahapan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana KPU sudah mulai berbenah lebih baik. Biasanya memang kalau dalam arena konflik kepentingan, kalau penyelenggaranya itu netralitasnya bisa kita sampaikan ke masyarakat, ditunjukkan dalam kinerja kita, kemudian juga profesionalitas kerja, dan tentu satu yang tidak boleh telat yaitu sesuai dengan tahapan agar semuanya punya kepastian hukum. Kalau 3 hal itu, profesionalitas,
integritas dan juga netralitas sama kepastian hukum itu bisa kita tegakkan, insya Allah pemilu ke pemilu akan berjalan dinamika apapun, ya tentu kita pada koridor itu yang penting sebagai penyelenggara. Ini tadi menarik Bang, menjaga netralitas penyelenggara, di mana ada beberapa mungkin dari pengamat politik yang paling riskan dan paling berbahaya itu ketika penyelenggara sudah tidak netral, yang bisa menyebabkan menciderai demokrasi di negara kita, apalagi tingkat kota juga seperti itu. Seperti apa teman-teman di KPU Tangsel menjaga netralitas para penyelenggara sampai tingkat nanti di TPS itu, Bang? Ya, memang kita memulai dari tingkat kota sendiri ya, yang menjadi tanggung jawab kita tentu 5 komisioner KPU Kota Tangerang Selatan terlepas dari latar belakang atau background masing-masing, begitu terpilih menjadi komisioner KPU Kota Tangerang Selatan, maka fakta integritas itu harus kita jaga betul. Nah, itu yang akan kemudian pada saat kita memulai proses seleksi di tingkat PPK atau PPS, ya mulai dari awal kita sudah melihat latar belakang teman-teman di ad hoc yang akan kita pilih. Karena tentu memilih kita kalau dari sisi pengalaman kinerja, kemudian pengalaman kepemiluan relatif. Di Tangsel itu ada yang sudah sekian kali ikut di PPK atau menjadi PPS misalkan. Tapi yang penting adalah latar belakang, track record ketika dia bekerja di penyelenggaraan itu, masih ada nggak anasir-anasir yang menunjukkan bahwa dia tidak bisa menjaga imparsialnya, kemudian juga netralnya sedikit agak tergolong. Ya tentu ya harus sebagai upaya mengganti orang-orang seperti ini. Nah, dalam BIMTEK tentu kami selalu sampaikan kepada divisi SDM dan hukum gitu ya, karena mereka yang akan mengawal, karena disebut divisi hukum dan pengawasan internal. Yang kami tekankan, mereka memahami tahapan, mereka memahami PKPU, tapi yang paling dijunjung tinggi adalah selalu dalam tahapan itu, netralitas itu harus bukan hanya menjadi sifat ya, tetapi menjadi sikap dan menjadi langkah perbuatan yang ditunjukkan ke publik. Nah, kalau partai politik melihat itu dan publik melihat itu, insya Allah, maka kepercayaan publik kepada penyelenggara semakin tinggi, kita bekerja pada tataran tahapan juga lebih tenang kalau ad hoc kita juga sudah bisa kita bawa agar menjunjung tinggi netralitas dan integritasnya. Berarti ini paling pertama dijaga gitu, Bu ya. Betul, bahkan jadi, kita selain teman-teman di bawah ini paham tugasnya, netralnya juga paling penting gitu. Iya, dan sejarah KPU Tangsel yang baru-baru saja misalkan PPK itu sampai kita sudah ada PAW ya. Karena apa? Karena memang ketika kita sudah pilih, baru ada tanggapan masyarakat yang kita jadikan temuan. Ada beberapa yang menunjukkan indikasi ketidaknetralan seseorang itu. Kita proses, segera kita ganti dengan nomor urut berikutnya. Bahkan itu bagian dari hal penting. PPS juga kemarin, ada beberapa yang sudah kita PAW. Artinya memang kinerja itu harus linear dengan tanggung jawab dan netralitas penyelenggara itu. Itu penting, itu penting. Apa sih Bang biasanya yang jadi menyebabkan teman-teman di bawah itu atau mungkin komisioner KPU sendiri yang tidak netral? Apakah karena money politik yang dilakukan oleh peserta terhadap penyelenggara, atau ada aspek lain yang karena mungkin kayak yang kita tahu ya di beberapa PPK itu ternyata rekam jejaknya merupakan partisipan atau konstituen partai politik tertentu atau gimana Pak? Nah, yang betul, pernah ada di Tangsel gitu. Betul. Kalau kita di KPU Kota Tangerang Selatan kan selalu melakukan supervisi ya, atau monitoring. Memang pada tataran normatif monitoring sisi kinerja, capaian hasil, kalau kemarin Verfak dukungan perseorangan sudah berapa yang sebaran di Tangsel bisa kita selesaikan Verfaknya. Pantarlih juga begitu. Nah, kita sisipkan begini. Kami selalu membuka kalau kawan-kawan Bawaslu itu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu, tentu KPU dalam fungsi melayani juga ingin mendengar masyarakat. Kalau ada indikasi kawan-kawan kita di kecamatan maupun di kelurahan, ada pertemuan-pertemuan dengan fungsionaris partai, pengurus partai politik, atau tim sukses DPD, meskipun perhelatannya pencalonan belum gitu ya, kemudian nanti proses pendaftaran DPD yang akan disahkan atau ditetapkan di KPU provinsi juga belum. Tetapi ini kan indikasi. Nah, itu pertama tentu kita berikan treatment. Kita tegur baik-baik, kita diskusi, kita dialog untuk tidak melakukan itu. Tapi kalau kemudian itu masih juga ada masukan dari masyarakat, masa penyelenggara melakukan pertemuan dengan kepentingan-kepentingan tertentu, ya mau tidak mau kita harus mengambil langkah yang tegas. Untuk menjaga begini, jangan sampai kanker itu mumpung tahapannya belum begitu padat, belum tahapan kampanye, belum tahapan nanti pemungutan dan penghitungan suara, bagi kita penyelenggara itu harus clear betul.
dari seluruh tahapan, dari seluruh tingkatan, mau itu tingkat kelurahan, tingkat kecamatan ataupun kami di tingkat kota. Kira-kira gitu kontrol kita, Bang Idral. Dan dari proses rekrutmen pun ketat lah ya. Proses rekrutmen ketat, bahkan masyarakat yang memberikan tanggapan, apakah itu sifatnya ada alat bukti atau ada saksi, tapi bagian dari penting kita melayani menelusuri itu, dan kalau kemudian terbukti ya kita berani ngambil langkah, kalau tidak kan ada hak jawab gitu ya, ada klarifikasi. Nah itu tentu kita bijak ya, tidak serta-merta, karena potensi hukum itu kan kita melakukan tindakan yang baik tapi tidak tepat, itu juga potensi juga jadi sengketa di kemudian hari. Oke, siap. Ini emang harus dijaga netralitas penyelenggara agar betul, pesta demokrasi kita berjalan dengan aturan yang ada. Betul, Bang Idral. Ini kita beralih ke ini, Bang. Pendidikan politik. Ada beberapa mungkin elemen masyarakat yang mengatakan ini jadi tanggung jawabnya KPU, dan ada juga yang punya pandangan partai politik juga punya tanggung jawab, tapi kan kita tahu partai politik ya tanggung jawabnya ke konstituen mereka, tidak bisa mereka menyentuh semua masyarakat gitu. Nah dari kacamata Abang pribadi yang sudah terjun di dunia kepemiluan ini dari 2015, dulu ketua Panwaslu yang kita tahu, sekarang dari ketua KPU, siapa sih punya tanggung jawab untuk pendidikan politik ini, Bang? Pendidikan politik memang bagian penting dari tanggung jawab KPU untuk persoalan partisipasi. Nah, bagaimana KPU secara local wisdom gitu ya, kemampuan KPU untuk bisa menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, baik itu peserta pemilu maupun stakeholder yang lain. Maka bahasa kita adalah partisipasi atau sosialisasi yang kita galakan bukan hanya sekedar lagi sosialisasi sekian jumlah partai politik, sekian jumlah DPD, ini visi misinya pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tapi lebih mengedepankan begini, bagaimana sesungguhnya substansi pemilu dari prosedural ke yang substansial, bahwa mereka hari itu mengkonversi loh suaranya menjadi kekuasaan, baik di legislatif maupun di eksekutif. Karena ini hampir nanti tahapannya di 2024 di tahun yang sama pasca pemilu maka ada pemilihan. Ini penting. Yang kedua, masyarakat agar tidak tergoda ya, jauh dari yang sifatnya politik praktis atau kepentingan praktis dengan money politik misalkan. Bahwa hari itu dia memberikan amanah, memberikan mandat. Maka mandat dan amanah itu ya tentu nggak boleh saling mencederai, tapi ada kontrol dan dijaga oleh masyarakat pasca pemilunya. Jadi dewannya aspiratif apa enggak, jadi wali kota atau jadi gubernur bisa memperjuangkan kepentingan rakyat apa tidak. Nah, kepada partai politik jauh-jauh hari kita selalu, partai politik itu kan mengelola anggaran hibah daerah. Dengan surat suara sah sekian dikalikan apa 3.000 apa 5.000 gitu ya, kemampuan APBD Tangsel. Tentu ketika mereka meminta autentifikasi dari KPU, berita acara perolehan suara sah, kita sampaikan kepada LO-nya, kepada pengurus partai. Ada undang-undang dan ditekan oleh Kemendagri. Dari sekian alokasi dana yang dimiliki oleh partai politik, kalau tidak salah, hampir 60% untuk pendidikan politik. Saya yakin bahwa mereka mementingkan pendidikan politik kepada konstituennya. Tetapi setidak-tidaknya kalau seluruh partai mengadakan edukasi politik kepada konstituennya, maka kalau di Tangsel ada 9 partai politik yang lolos parliamentary threshold kemarin di Tangsel, bisa melakukan itu, alangkah kemudian sinergi KPU dengan partai politik sudah bisa berjalan. Nah, oleh karena itu KPU tentu dari sisi anggaran yang terbatas APBN juga melakukan PKS ya, perjanjian kerjasama dengan kampus-kampus. Ketika mereka juga punya mata studi atau mata kuliah yang sesuai dengan ini, tidak ada salahnya KPU jadi narsum di situ, memberikan materi mata kuliah atau memberikan materi bidang studi di tingkat kelas 3 SMA agar apa? Ya tidak normatif nanti pada tahapan sosialisasi kita. Nah, itu KPU yang sudah kita lakukan agar bahwa masyarakat itu sebagai subjek sekaligus objek dalam proses pesta demokrasi ini substansinya dapat. Jadi kita ingin ada tanggung jawab yang besar ya dari seluruh anggota dewan terpilih maupun wali kota nanti terpilih dan gubernur, bahwa mereka itu sudah mulai ya dalam tanda kutip gitu ya, udah melek betul terkait dengan proses demokrasi, bukan hanya sekedar memilih setelah itu selesai, tapi ada kontrol masyarakat. Kira-kira gitu KPU kepada partai politik berharap betul bahwa alangkah indahnya kalau partai politik suatu saat misalkan juga turun ke lapangan, melaksanakan edukasi politik dari anggaran yang dimiliki, membuka kepada seluruh masyarakat, terutama pemilih pemula misalkan, ini juga menarik kan partai politik. Karena bagaimana juga nggak bisa membangun basis konstituen yang mereka, tapi pemilih pemula yang cukup tinggi ini juga menjadi ceruk yang menjadi rebutan mereka.
Tapi langkahnya elegan dengan Iya. cara pendidikan politik yang menarik sehingga mereka akan tertarik dengan program partai itu. Itu yang kita sampaikan kepada semua partai ya tentu, tidak 1-2 partai agar lebih fair dan lebih adil. Nih, tadi kayak Bang bilang KPU lebih ke bagaimana partisipasi ya meningkat ya, terkait pendidikan politik juga bisa mengajak masyarakat datang ke TPS. Tapi kan ada fenomena ketika partisipasi pilpres berbeda dengan partisipasi pilkada. Ini mungkin karena kita beberapa wartawan pernah meliput di lapangan itu, ternyata ketika pilpres mungkin animo masyarakat di perumahan elit yang ada di Tangerang Selatan ini tinggi. Tapi ketika pilkada, animo masyarakat yang ada di perumahan elit itu rendah. Ini apa sih penyebabnya, Bang? Ya, dan kita kemarin kebetulan KPU tentu tidak bisa sendiri ya. Kita pakai Arus Survei Indonesia yang punya Mas Ali Rifan itu melakukan penelitian. Kita melakukan penelitian di daerah-daerah pemilih yang rendah partisipasi. Iya. Apakah secara demografi atau secara budaya, psikologi dan lain sebagainya. Akhirnya kami punya kesimpulan bahwa ternyata Tangsel ini kan kota urban, kota besar penunjang atau satelitnya ibu kota saat ini ya sebelum pindah ke IKN. Maka banyak pejabat-pejabat tinggi negeri ini yang tinggalnya mungkin di Tangsel. Iya. Nah, ketika pilpres misalkan, mereka punya perhatian betul. Kenapa? Oh, ini akan menciptakan atau yang akan mengurus bangsa secara keseluruhan ya dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari informasi atau dari penelitian itu kita menjadi opportunity kita kepada mereka, kepada masyarakat. Alhamdulillah pemilu 2019 kemarin, pemilunya atau pileknya itu kan 81%. Iya. Pilpresnya 82%. Coba kita bandingkan meskipun nggak harus head to head ya. Pilkada 2020 yang kemarin kita laksanakan 61,sekian%. Artinya kan ada selisih. Itu pun karena COVID ya. Itu karena COVID. Nah, oleh karena itu begini, kita kepada masyarakat menyampaikan kepada lingkungan elit juga bahwa memilih wali kota yang akan mengurus hajat 5 tahun ke depan masyarakat Tangsel secara spesifik gitu ya. Kalau pilgub berarti kan memilih gubernur yang akan mengurus Banten. Iya. Itu harusnya lebih tinggi dong daripada memilih presiden yang mengurus dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua sana. Artinya bahwa harusnya tanggung jawab dan keterpanggilan. Nah, oleh karena itu yang kita sampaikan kepada masyarakat sekarang adalah Kota Tangerang Selatan ini tidak bisa tanpa ada perhatian yang serius dari seluruh pemangku kepentingan. Baik itu masyarakat biasa yang punya jabatan tertentu kemudian tinggal di Tangsel dan menjadi warga Tangsel tentu harus punya tanggung jawab moral untuk memikirkan juga caranya apa? Minimal dengan partisipasi itu juga bagian dari wujud perhatian dan bukti real dia peduli kepada Tangsel. Ada ini enggak Bang, kayak semacam karena kita ini terlalu dekat dengan Jakarta sehingga masyarakat urban yang ada di Tangsel itu lebih sering mengkonsumsi isu nasional, berita-berita yang dibahas itu isu-isu nasional. Jadi ketika ada isu lokal, misalnya pilkada tadi, ya mereka kurang aware gitu, kurang tertarik dengan isu-isu lokal itu. Karena mereka saling bersinggungannya dengan kebijakan yang nasional. Seperti kita bilang tadi, ternyata ada banyak petinggi yang ada di Tangsel gitu kan. Jadi wajar ketika pilkada justru rendah partisipasinya karena warga Tangsel lebih sering mengkonsumsi isu-isu nasional, lebih tertarik kepada isu-isu nasional gitu. Ada ke situ nggak sih Bang kaitannya? Iya, betul juga. Ini juga tantangan buat KPU ya, dan secara keseluruhan, secara umum tantangan buat Tangsel gitu ya ke depan. Ya, memang begini, ketika kita bicara pilkada gitu ya, bicara pilkada adalah pemilihan kepala daerah, wali kota atau wakil wali kota. Memang KPU harusnya ya menanti ke depan dan kita akan rumuskan beserta teman-teman Bawaslu, beserta pemerintah Kota Tangsel, gimana cara kita membangkitkan semangat memilih. Kemarin kalau 2020 di daerah pemukiman kita sudah menemukan solusi yang insya Allah kita akan pertahankan itu. Bagaimana membangkitkan pemilu yang 5 tahunan ini seperti 17 Agustusan. Orang kalau merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia kan seluruhnya, mau itu masyarakat, kalangan apapun merasa merayakan gitu ya, senang dan menyambut gembira. Kami kemarin kan dengan melaksanakan lomba gapura gitu ya. Lomba gapura itu kan semangatnya mengembalikan seperti masyarakat daerah-daerah pemukiman kayak Agustusan gitu. Ada lomba gapura yang diinisiasi oleh KPU. Nah, mereka beramai-ramai membuat gapura sehingga kita nilai ada juaranya. Tapi masyarakat sekitar situ pastikan aware kepada proses pilkada yang sedang ada. Nah, gapura itu kan sebetulnya substansinya juga gerakan anti politik uang dan sara kalau kita mau panjangin.
Kalau di pemukiman kita sudah menemukan toolsnya ya untuk kira-kira bagaimana menggembirakan KPU bersama rakyat melaksanakan atau masyarakat melaksanakan pilkada. Nah di elit ini memang kita lagi mengkaji betul. Kemarin kita melakukan FGD gitu ya, terutama begini di lingkungan elit itu yang kita undang pengurus lingkungan. Ya. Baik itu RT RW di lingkungan elit itu ataupun tokoh masyarakat di situ, kita mendengar sebetulnya apakah ada persoalan TPS. Contoh nih, TPS mau diadakan di situ, tidak ada yang mau menjadi KPPS. Maka kadang-kadang sebagian petugasnya ada yang dari luar komplek itu. Luar komplek itu. Itu masih mending. Yang penting kita memberikan fasilitas hak pilih masyarakat. Daripada kemudian ini nggak ada TPS, mereka harus memilih ke luar komplek. Ini lebih komplek lagi persoalannya. Makanya kemarin kita ngobrol begitu. Apakah persoalan TPS atau misalkan persoalan begini, misalkan Pak kalau anggaran TPS segini untuk lingkungan elit mah kelihatannya kurang bergengsi ya. Maka kita ketuk ya udah kalau mau bersuadaya, insya Allah KPU juga akan mengadakan nih lomba kreativitas TPS. Mudah-mudahan komplek-komplek itu dengan munculnya kreativitas adat budaya, pokoknya sesuai dengan passionnya masing-masing komplek lah kira-kira gitu ya. Nah itu juga kita sedang inisiasi dari sisi teknis. Yang paling berat memang non teknis Bang Idral. Nah ini juga kita tentu butuh betul sinergi dengan teman-teman PWI, teman-teman media, agar pemberitaan di Tangsel ini memang tidak kalah menarik sebetulnya dari sisi pasangan calon dari tahun ke tahun atau dari pilkada ke pilkada juga sebetulnya tokoh-tokoh nasional yang turun untuk berkompetisi di Tangsel. Kemarin juga bagian dari analisa kita naik 4%, barangkali juga pemberitaan yang begitu masif terkait masing-masing background pasangan calon nih, sehingga masyarakat juga peduli dan akhirnya komplek juga sebagian besar akhirnya memilih. Karena pada saat pelaksanaan kan kami dengan KPU RI, bahkan Bu Airin sebagai wali kota karena tidak nyalon lagi kan kita keliling juga untuk melihat tingkat partisipasi di komplek-komplek elit seperti Sutra Nerada dan lain sebagainya. Terkait partisipasi, Bang. Partisipasi itu apakah cukup dengan datang ke TPS atau dia harus paham juga soal politik itu sendiri? Nah ini betul, menarik Bang Idral. Saya kemarin diskusi dengan Visip UMJ ya, Bu Endang Sulastri. Mereka sedang melaksanakan penelitian tentang perilaku pemilih. Ternyata memang partisipasi itu, contoh ya, kami buka data. Pileg Pilpres kita partisipasinya tinggi, tapi surat suara yang rusak lumayan juga. Kalau dihitung-hitung barangkali ya suara-suara yang rusak itu kalau dikonversi ini itu bisa jadi satu kursi di Dewan Kota ya. Artinya bahwa perilaku pemilih juga harus menjadi bagian penting dalam sosialisasi kita. Tidak hanya partisipasi tapi hampa. Contoh orang yang penting datang kan, milihnya enggak sesuai dengan apa yang dia atau mekanisme sehingga banyak yang rusak. Atau buru-buru atau nggak enak biar kelihatannya milih tapi di sana dia nggak melakukan pemilihan sehingga blanko atau tidak suaranya tidak tercoblos gitu ya. Nah ini yang dikaitkan dengan perilaku pemilih. Memang KPU kedepannya ya tadi yang dengan substansi pemilih dan partisipasi itu kan ya milih tapi tingkat rusaknya itu dikit sehingga betul-betul masyarakat yang memilih itu ya yang cerdas karena apa tahu barangkali masyarakat sekitar Tangsel meskipun cerdas modern religius kan banyak juga yang baru masih selesai SD, masih selesai SMP gitu ya. Sehingga kalau nggak disampaikan secara baik dan benar cara memilih, kadang-kadang mereka karena ketidaktahuan maka jadi rusak. Nah ini perilaku pemilih yang sedang dikaji teman-teman Visip UMJ. Tentu KPU memberikan data-data, nanti hasilnya akan kita compare di tingkat KPU. Nah, kemudian outputnya adalah bagaimana KPU menemukan jalan atau sosialisasi agar tingkat rusaknya menjadi kecil, sehingga itu substansi partisipasi, kira-kira gitu. Kalau ini, menurut kacamata Abang lagi, suksesnya pemilu itu apa Bang? Apakah cukup dengan tingginya partisipasi atau ada parameter lain yang menurut Abang ini loh pemilu itu sukses seperti ini gitu? Ada 3. Pertama memang sukses penyelenggaraan, artinya penyelenggaranya baik itu dari KPU dengan jajarannya, bahwa dengan jajarannya tidak ditemukan indikasi tadi. Itu suksesnya ya. Artinya bahwa laporan ke DKPP kecil. Itu menunjukkan penyelenggaranya sukses untuk melaksanakan dengan nilai-nilai asas-asas penyelenggaraan. Yang kedua, bahwa berjalannya tahapan tidak ada yang ditunda, kemudian prosesnya tepat sesuai dengan jadwal dan waktu, kemudian
hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan, sedikit lah ya yang persoalan-persoalan gugatan, sengketa. Toh kalau ada, ya nggak apa-apa, itu kan bagian dari kebebasan dan hak masyarakat untuk melakukan itu. Dan yang ketiga sebetulnya yang paling penting, meskipun tidak menjadi ukuran ya, karena kan tingkat partisipasi berapapun, ya tetap saja disahkan, ditetapkan oleh KPU. Tapi persoalan legitimasi. Persoalan legitimasi itu mempengaruhi bagaimana kebijakan diambil. Contoh ya, kalau wali kota terpilih dengan tingkat partisipasi 35%, Anda bisa bayangkan 65% berarti masyarakat Tangsel nggak peduli. Maka saya yakin wali kotanya nggak begitu tinggi antusias untuk melaksanakan program kerja yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tangsel karena cuma 35%. Tapi kalau katakan 62, mereka nggak akan mikir yang 38%. Tapi 62 itu memberikan mandat amanah, memberikan hak pilihnya pada TPS masing-masing, ya itu yang menjadi. Nah ini yang komunikasi KPU dengan wali kota terpilih, dengan dewan terpilih kan enak gitu ya. Jadi memang partisipasi itu sebetulnya bukan persoalan legitimasi, tapi persoalan ikatan moral dan juga tanggung jawab yang meraih amanah dari masyarakat, baik itu di eksekutif maupun di legislatif. Ini terakhir Bang, himbauan dari Ketua KPU sendiri terhadap masyarakat atau warga Tangsel yang nonton ini, apa sih pentingnya kita datang ke TPS itu Bang? Ya baik, terima kasih. Dan tentu kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan secara keseluruhan, kami KPU Kota Tangerang Selatan tentu insya Allah bekerja sesuai dengan tahapan, dengan dedikasi yang integritas netralitas kita jaga betul, maka meminta dan memohon kepada masyarakat untuk partisipasi aktif, baik dalam proses maupun dalam mengawal hasil. Terutama pada tanggal 14 Februari 2024 di hari Rabu, berbondong-bondong ke TPS, tetap waspada dengan prokesnya, karena ini juga meskipun pandemi sudah tidak ada, tapi setidak-tidaknya kita tetap waspada terhadap kesehatan dan memilih tentu secara cerdas. Masyarakat yang cerdas itu memilih bukan karena emosional, tapi memilih karena rasional. Dan pada saat nanti tentu ini tes kis kita, mudah-mudahan tingkat partisipasi di pemilunya naik atau tinggi, dan di pilkada November 2024 baik pemilihan wali kota, wakil wali kota dan gubernur wakil gubernur, mudah-mudahan masyarakat Tangsel juga gembira dan menyambut dengan antusias, karena itu menentukan nasib Kota Tangerang Selatan dan Provinsi Banten 5 tahun ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Taufik sudah mau mampir ke Sekret PWI dalam program rusuh ini. Terima kasih teman-teman warga Tangsel. Tadi kita sudah mendengarkan Bang Taufik, Ketua KPU Kota Tangerang Selatan. Itu bagaimana kita nanti mempertaruhkan masa depan kota ini, negara ini di 2024 nanti. Cerdas memilih, jangan sekedar hanya emosional. Kita pelajari betul siapa wakil kita, siapa calon wali kota kita, siapa calon gubernur kita, siapa calon presiden kita. Kita kenali betul visi misinya. Dan saya Idral Mahdi, mohon izin pamit sampai kita bertemu lagi di program khusus selanjutnya dengan narasumber berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.